Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, di video kali ini kita akan membahas satu hari lagi jelang lawan Jepang. Pemain timnas Indonesia dikasih jeda istirahat untuk menikmati liburan di Osaka, Jepang. Sebelum itu, yang baru bergabung bisa dukung dulu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih yang sudah subscribe. Di video kali ini kita akan membahas video yang beredar. Sebelum lebih detail ke pembahasan videonya, admin ingin menyampaikan liburan versi pemain timnas Indonesia belum usai. Para punggawa timnas Indonesia tampak menikmati liburan di Osaka, Jepang seperti Justin Hubner dan Jennifer Koppen, juga bareng sang anak Jennifer Koppen. Mereka nampak asik berjalan-jalan di sekitar Osaka, Jepang. Baik di unggahan sosial media pribadi, Justin Hubner maupun Jennifer Koppen juga menunjukkan keromantisan bersama di negeri Sakura, Jepang. Tak hanya itu, rombongan oleh Romeni, Kelvin Verdong, mereka juga asik berlibur di tempat-tempat perbelanjaan di Jepang. Para punggawa timnas Indonesia dikasih waktu istirahat di pagi hari hingga menjelang sore. Setelah itu, para punggawa timnas Indonesia lanjutkan aktivitas latihan malam ini di Stadion Panasonic Suita, Jepang. Ada 7 pemain tim nasional timnas Indonesia yang absen lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menarik untuk dibahas. Sejatinya, sejauh ini baru satu nama yang dipastikan absen karena terkena akumulasi kartu kuning, yakni Ivar Jenner. Seperti yang diketahui, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, membawa 30 pemain untuk melawan Jepang di laga ke-10 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Suita, Osaka, Jepang pada Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. Sesuai regulasi AFC, hanya 23 pemain saja yang boleh didaftarkan dalam pertandingan melawan Jepang. Itu berarti Kluivert harus mencoret 7 nama untuk melawan Jepang, seperti yang terjadi saat timnas Indonesia menang 1-0 atas China pada tanggal 5 Juni tahun 2025 lalu. Kemungkinan para pemain yang dicoret adalah nama-nama yang sudah mengantongi kartu kuning, sebab fokus timnas Indonesia saat ini adalah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas siapa saja perkiraan 7 pemain yang akan absen tersebut? Berikut 7 pemain yang diprediksi dicoret lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. 1. Ivar Jenner. Jenner menjadi nama yang pasti absen dari 30 pemain yang dibawa ke Jepang. Sebab gelandang andalan Garuda itu mendapatkan sanksi larangan bermain 1 pertandingan karena akumulasi kartu kuning. Sanksi itu diberikan usai Jenner terkena kartu kuning di laga timnas Indonesia vs China. Sebelumnya Jenner juga sudah terkena kuning saat timnas Indonesia vs Arab pada November tahun 2024 lalu. 2. Reza Arya. Reza Arya kemungkinan masih belum mendapatkan kesempatan debut bersama timnas Indonesia. Sebab lawan-lawannya di posisi kiper sangatlah berat. Apalagi saat melawan Jepang nanti, kiper andalan Garuda, Maarten Paes, sudah bisa dimainkan. Ada kemungkinan Kluivert mendaftarkan 3 kiper, yakni Paes, Emil Audero, dan Hernando Ari. 3. Nadeo Argawinata. Seperti yang dikatakan di poin sebelumnya, Kluivert hanya akan membawa 3 kiper untuk melawan Jepang. Itu berarti ada 2 kiper yang harus dicoret, dan kemungkinan itu adalah Reza Arya dan Nadeo Argawinata. Nadeo sejauh ini juga kesulitan menembus persaingan di lini kiper timnas Indonesia. Ia benar-benar harus berjuang keras jika ingin dimainkan. Jay Izes. Jay Izes sejatinya adalah bek andalan Patrick Kluivert. Namun, ada kemungkinan ia dicoret karena kini memiliki 1 kuning. Jika Jay terkena kartu kuning lagi saat melawan Jepang, maka bek Venezia FC itu bakal absen di laga perdana babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober tahun 2025 mendatang. Kehadiran Jay jelas lebih penting di babak keempat, toh pertandingan melawan Jepang takkan mempengaruhi nasib Garuda yang sudah pasti lanjut ke putaran keempat tersebut. 5. Kelvin Verdong. Pada Mei tahun 2024 silam, Verdong terkena kartu kuning di laga kontra Arab Saudi. Nasibnya pun sama seperti Jay, bakal berpotensi absen di babak keempat jika terkena kartu kuning ketika melawan Jepang. Kluivert dipercaya takkan mengambil risiko itu karena Verdong adalah pemain andalannya di sisi sayap kiri Garuda. Nantinya, posisi Verdong bisa diisi Dean James atau Yance Sayuri, dan 2 nama yang sebelumnya dicoret, yakni Sain Patianama atau Pratama Arhan. 6. Yakob Sayuri. Yakob menerima kartu kuning pertamanya di babak ketiga saat laga timnas Indonesia vs China.
Jadi, jika Kluivert merasa pemain Malut United itu dibutuhkan di babak keempat, maka Yakob kemungkinan diistirahatkan saat melawan Jepang. Posisi kanan masih ada Beckham Putra hingga Asnawi Mangkualam yang sebelumnya dicoret untuk melawan China. Oke, itulah sekilas video dari admin, semoga bermanfaat membantu perkembangan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.